Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Anggita dari Ilmu Keperawatan semester 5. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak, yaitu tentang autisme. Nah, di sini kami akan membahas tentang definisi autisme, etiologi autis, lalu patofisiologi, gejala, pemeriksaan diagnostik, serta penata laksanaan dan askepnya. Perkenalkan, kelompok kami yaitu nama saya sendiri yaitu Rahma Anggita, kemudian ada Priski Lenka Putri dan Yesi Febiasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febiasari dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari semester 5. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang materi tentang autisme. Apa yang dimaksud dengan autisme? Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Pengertiannya, dari autisme adalah anak dengan kecenderungan dalam dan suka menyendiri yang ekstrim. Autisme merupakan salah satu kondisi yang mengenali seorang sejak lahir pada atau saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial dan komunikasi dari normal. Nah, etiologinya penyebabnya kelainan ini seorang tua belum bisa menentukan tindakan preventif. Nah, preventif itu yang bisa dilakukan permasalahan yang dapat berasal dari sejak lahir anak, seperti salah satunya pada anak-anak yang terakhir kurang bulan, prematur, di mana prediksi posisi dari persalinan dapat pretrim, yaitu adanya riwayat persalinan. Pretrin masa lalu kelainan pada aminan, infeksi saluran kemih, kembar dan gangguan uterus dan faktor biologis. Nah, adanya riwayat pendarahan ibu yang mengalami hiperklamesia dan riwayat diabetes. Disinilah saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai patofisiologi. Nah, patofisiologi itu yang pertama terjadinya pengecilan cerebrum utama, terjadi hipoplasia lobus 6 dan 7 sehingga mengakibatkan produksi serotonin menurun dan lalu lintas rangsangan informasi antara sel otak menjadi kacau. Nah, kemudian yang kedua itu ada kerusakan hemisfer otak kiri yang menyebabkan gangguan bahasa ekspresif seperti ucapan kata dan reseptif. Kemudian yang ketiga itu adalah 43% jumlah kasus autisme ditemukan terjadi atrofi lobus paratalis. Kemudian jumlah sel otak menurun sehingga mengakibatkan perhatian pada lingkungan terganggu, serta anak menjadi acuh tak acuh dengan lingkungannya. Yang terakhir itu ada pada PET scan dan MRI didapatkan gangguan pada sistem limbik, yaitu daerah hipokampus dan amigdala. Sel neuron tumbuh padat dan kecil yang menyebabkan fungsi neuron menjadi kurang baik. Kemudian sini ada pathway-nya. Yang pertama itu adalah kelainan gen. Yang kedua itu adalah nutrisi saat hamil. Yang ketiga adalah kelainan neurobiologis. Nah, dari ketiga tersebut tadi akan mengakibatkan terjadinya gangguan tumbuh kembang otak anak menjadi kurang. Nah,
akan menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak itu dan autisme. Nah, autisme ini terjadi karena kerusakan hemisfer pada otak kiri sehingga terjadi gangguan bahasa ekspresif dan mengakibatkan gangguan komunikasi verbal. Kemudian autisme itu diakibatkan terjadinya pengecilan cerebrum, kemudian produksi serotoninnya menurun dan mengakibatkan rangsangan informasi otak antara sel otak menjadi kacau. Kemudian autisme itu terjadi karena jumlah sel otak menurun, kemudian perhatian pada lingkungan anak itu akan terganggu dan selanjutnya terjadinya gangguan interaksi sosial. Nah, gejala dari autisme itu yang pertama gangguan pada bidang komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama itu anak akan terlambat berbicara, kemudian meracau dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain. Kemudian bila kata-kata yang mulai diucapkan dia tidak akan mengerti apa artinya. Kemudian yang keempat itu bicara dipakai bukan untuk komunikasi. Kemudian ia banyak meniru atau membeo. Kemudian gejala yang kedua itu terjadinya gangguan dalam bidang interaksi sosial. Nah, anak akan menolak atau menghindar untuk bertatapan mata dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu tidak mau menengok bila kita panggil namanya. Kemudian seringkali menolak untuk dipeluk. Kemudian tidak ada usaha untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Dia akan cenderung asik main sendiri. Kemudian gejala yang ketiga itu adalah gangguan dalam bidang perilaku. Nah, anak dengan autisme biasanya perilakunya bisa berlebihan bahkan kekurangan. Kemudian yang kedua itu kadang-kadang ada kalanya anak akan lebih lengket atau dekat dengan benda tertentu seperti bisa kayu, kertas, gambar, gelang, karet, kemudian atau apa saja yang terus dipegangnya dalam waktu ke waktu atau akan dibawanya kemana saja. Kemudian perilaku ritualnya. Selanjutnya yang keempat itu adalah gangguan pada bidang perasaan dan emosi. Biasanya anak yang autisme tidak dapat ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya, adiknya menangis, maka ia tidak akan merasa kasihan, tapi dia akan merasa terganggu, dan anak yang menangis itu akan dihampirinya dan dipukul atau dicubitnya. Kemudian kadang-kadang anak autisme akan tertawa sendiri, menangis dan marah tanpa ada sebabnya. Kemudian sering mengamuk yang tidak bisa dikendalikan, bisa menjadi agresif dan destruktif. Kemudian yang kelima itu ada gangguan dalam persepsi sensori. Nah, anak dengan autisme biasanya akan mencium atau menggigit mainan atau benda apa saja. Kemudian bila mendengar suara tertentu, maka ia langsung menutup telinganya. Kemudian tidak menyukai rabaan atau pelukan dari orang-orang sekitarnya. Kemudian dia juga akan merasa sangat tidak nyaman bila dipakaikan dengan pakaian yang kasar. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik untuk kasus ini yaitu ada 4 cara. Yang pertama adalah cara Childhood Autism Rating Scale atau CARS. Nah, ini digunakan untuk skala peringkat pada anak-anak. Nah, ini didasarkan pada pengamatan perilakunya. Menggunakan skala 15, anak dievaluasi berdasarkan hubungannya dengan orang lain, penggunaan gerakan tubuh, adaptasi terhadap perubahan, kemampuan mendengar, dan komunikasi verbal. Nah, lalu yang kedua adalah The Checklist for Autism in Toddlers atau CHIT, yang berupa daftar pemeriksaan autisme pada masa balita yang digunakan untuk anak yang berumur 18 bulan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu The Autism
screening questionnaire. Nah, ini adalah daftar pertanyaan yang terdiri dari 40 skala item yang digunakan pada anak di atas 4 tahun untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi dan sosial mereka. Lalu yang keempat, the screening test for autism in 2 years old. Nah, di sini adalah screening autis bagi anak usia 2 tahun. Nah, itu didasarkan pada 3 bidang kemampuan anak, yaitu bermain, imitasi motor, dan konsentrasinya. Lalu selanjutnya ada penata laksanaan dari autisme. Yang pertama adalah terapi psikofarmaka. Ini digunakan untuk melatih emosi anak tersebut. Lalu selanjutnya adalah terapi perilaku, yaitu dengan menggunakan metode LOVAS, yaitu dengan memberikan penghargaan atau sistem reward dan hukuman pada anak. Lalu terapi bicara, ini untuk melatih kemampuan berbahasa. Lalu ada terapi okupasional, itu untuk menghilangkan gangguan perkembangan motorik halus pada anak. Lalu terapi fisik autisme untuk melatih kemampuan motorik kasar pada anak. Lalu ada terapi sosial, yaitu dengan cara memfasilitasi anak tersebut untuk bergaul dengan teman sebayanya dan mengajari cara-cara bersosialisasi kepada orang lain. Lalu ada terapi bermain. Lalu ada terapi perkembangan Fluentrim, yaitu anak akan diajari tentang minatnya, kekuatannya, dan tingkat perkembangannya. Kemudian setelah itu sudah ditingkatkan, kemudian ditingkatkan lagi kemampuan sosial, emosional, dan intelektualnya. Lalu terapi visual individu dengan autisme, yaitu lebih mudah belajar dengan melihat. Jadi anak autisme itu lebih mudah belajar dengan melihat. Lalu yang kesembilan yaitu terapi visual individu. Nah, terapi visual individu ini dengan cara memberikan komunikasi melalui gambar-gambar. Lalu juga pendidikan khusus anak autisme yang mudah terganggu perhatiannya. Jadi untuk mengajar di dalam bidang pendidikan, orang tua, guru itu harus memperhatikan anak autisme itu dalam belajarnya. Mungkin di dalam suatu ruangan yang tidak banyak orang, yang hanya misalkan gurunya hanya mengajari dia saja atau fokus dengan dia saja, dan di dalam ruangan tersebut tidak terdapat banyak gambar-gambar, karena gambar-gambar atau benda-benda yang tidak perlu tersebut akan memfokuskan anak tersebut kepada benda-benda tersebut dan dia tidak akan peduli dengan orang lain. Seperti itu. Lalu kita ke asuhan keperawatan. Yang pertama itu pengkajian. Lalu pengkajiannya yaitu identitas klien seperti biasa, nama anak, jenis kelamin, pendidikan, alamat pekerjaan, nama orang tua, dan lain-lain. Lalu ada riwayat kesehatan anak tersebut. Biasanya itu anak autis itu dikenal dengan kemampuan berbahasanya, atau apakah dia ada keterlambatan berbahasa atau tidak dapat berbicara. Lalu apakah anak menolak untuk dipeluk, apakah anak tidak memperhatikan kita, apakah dia memperhatikan. Lalu apakah anak meronta-ronta atau tantrum. Lalu kita lihat apakah IQ-nya di bawah 70 dari 70% penderita atau di bawah 50 dari 50%. Lalu apakah anak tersebut IQ-nya tinggi atau tidak. Lalu riwayat kesehatan dahulu anak tersebut, apakah sering terpapar zat toksik seperti timbal,
apakah memiliki cedera otak dan lain sebagainya, apakah keluarga mereka ada juga yang memiliki penyakit yang sama. Lalu status perkembangan anaknya bagaimana, apakah ya dia merespon orang lain atau tidak, apakah dia sulit fokus untuk satu objek atau tidak. Lalu pemeriksaan fisiknya, apakah anak tertarik dengan sentuhan, terdapat ekolalia, ataukah sulit fokus pada objek semula. Lalu anak apakah tertarik pada suara tapi bukan pada makna benda tersebut, peka atau anak peka terhadap bau. Lalu psikososialnya juga, atau apakah dia menarik diri, tidak responsif terhadap orang tua. Lalu neurologisnya, apakah dia memiliki respon yang tidak sesuai terhadap stimulus atau refleks mengisap buruk, lalu tidak mampu menangis ketika lapar. Lalu di sini kita ambil analisa datanya. Data yang pertama data objektifnya yaitu tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia anak tersebut. Etiologinya kelainan gen, tumbuh kembang otak kurang, gangguan tumbuh kembang. Itu menyebabkan gangguan tumbuh kembang terganggu. Jadi masalah keperawatan yang diambil adalah gangguan tumbuh kembang. Lalu yang kedua, data objektifnya tidak mampu bicara atau mendengar, menunjukkan respon yang tidak sesuai, yaitu disebabkan etiologinya yang pertama yaitu kelainan gen, nutrisi hamil, kelainan neurologis. Itu akan menyebabkan tumbuh kembang otak kurang sehingga adanya kerusakan hemisfer otak kiri sehingga mengakibatkan gangguan bahasa ekspresif. Selanjutnya akan menimbulkan masalah gangguan komunikasi verbal. Lalu yang ketiga, diagnosa subjektifnya yaitu anak merasa tidak nyaman dengan situasi sosial. Lalu yang kedua, merasa sulit menerima atau mengkomunikasikan perasaan. Lalu kurang responsif atau tertarik pada orang lain. Lalu yang kedua, tidak berminat untuk melakukan kontak emosi dan fisik. Etiologinya yang pertama adalah adanya kelainan gen. Itu akan mengganggu tumbuh kembang otak sehingga gangguan tumbuh kembangnya berkurang dan jumlah sel berkurang. Jadi perhatian pada lingkungannya akan terganggu sehingga akan menimbulkan masalah gangguan interaksi sosial. Lalu yang keempat, dengan data objektifnya, yang pertama adalah kerusakan kontrol impuls, lalu yang kedua adalah kelainan neurologis. Etiologinya adalah kelainan gen, nutrisi hamil, kelainan neurologis itu akan mengganggu tumbuh kembang otak sehingga menjadi kurang. Itu akan terjadi sehingga terjadilah kerusakan hemisfer otak kiri. Lalu gangguan bahasanya ekspresif, lalu adanya resiko perilaku kekerasan. Jadi masalah yang diambil yaitu resiko perilaku kekerasan. Dalam makalah ini kelompok kami mengambil 4 diagnosa. Yang pertama adalah gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan defisiensi stimulus ditandai dengan tidak mampu melakukan keterampilan khas sesuai usia. Lalu yang kedua adalah gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskuler ditandai dengan menunjukkan respon yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga adalah gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan atau maturasi ditandai dengan kurang responsif atau tertarik pada orang lain. Lalu diagnosa yang terakhir, yang keempat, yaitu resiko perilaku kekerasan ditandai dengan kelainan neurologis. Intervensi yang kami ambil yang untuk diagnosa pertama yaitu gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan defisiensi stimulus ditandai dengan tidak mampu melakukan keterampilan khas sesuai usia dengan outcome atau SLKI-nya yaitu
status perkembangannya membaik, kinerja pengasuh meningkat, perawatan diri meningkat, serta status pertumbuhan membaik. Lalu psikinya yaitu pendampingan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. O-nya yang pertama adalah identifikasi penerimaan orang tua terhadap kondisi anak. Lalu terapeutiknya fasilitasi orang tua atau keluarga untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, lalu diskusikan bersama sumber daya orang tua atau keluarga, rencanakan kebersamaan kebutuhan anak, lalu dukung orang tua atau keluarga, fasilitasi orang tua atau keluarga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Edukasinya yaitu ajarkan orang tua tentang prinsip normalisasi, lalu ajarkan pembimbingan dalam menyelesaikan perkembangan dan kesehatan anak. Lalu diagnosa yang kedua yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskuler ditandai dengan menunjukkan respon yang tidak sesuai. SLKI yang kami ambil yang pertama adalah komunikasi verbalnya meningkat, status neurologi membaik, orientasi kognitif membaik, dan proses informasi meningkat. Lalu psiki yang kami ambil yang pertama observasinya yaitu monitor kecepatan jadi yang pertama untuk psikinya itu kami ambil promosi komunikasi defisit bicara dengan observasi. Yang pertama monitor kecepatan tekanan, kualitas, volume, dan diksi bicara, lalu monitor frustasi, marah, depresi, atau hal lain yang mengganggu bicara, lalu identifikasi kemampuan bicara, lalu terapeutiknya itu dengan cara gunakan metode komunikasi alternatif, misalkan menulis, mata berkedip, dan lain-lain. Lalu sesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan kebutuhan, lalu modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan, lalu ulangi apa yang disampaikan pada pasien. Lalu edukasinya yaitu menganjurkan berbicara perlahan, lalu ajarkan pasien dan keluarga tentang proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan bicara. Lalu kolaborasinya itu rujuk ke ahli psikologi, cara bicara atau terapis. Lalu yang ketiga yaitu untuk diagnosa gangguan interaksi sosial berhubungan dengan perkembangan maturasi ditandai dengan kurang responsif atau tertarik pada orang lain. Nah, psiki yang kami ambil yaitu SLKI yang kami ambil atau outcome-nya yang pertama interaksi sosial meningkat, dukungan sosial meningkat, lalu ketahanan keluarga meningkat, ketahanan sosial meningkat, keterlibatan sosial meningkat. Dengan psiki yang kami ambil atau intervensi yang kami ambil yaitu memodifikasi perilaku keterampilan sosial dengan observasi, yaitu mengidentifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial, lalu identifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial. Lalu terapeutiknya yaitu motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, lalu beri umpan balik positif, lalu libatkan keluarga selama latihan keterampilan sosial jika perlu. Lalu edukasinya yaitu menjelaskan tujuan melatih keterampilan sosial, lalu jelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial, anjurkan mengungkapkan perasaan akibat masalah yang dialami, lalu anjurkan mengevaluasi pencapaian setiap interaksi. Lalu yang kelima, latih keterampilan sosial secara bertahap. Lalu untuk diagnosa yang keempat yaitu resiko perilaku kekerasan ditandai kelainan neurologis dengan outcome yaitu kontrol diri meningkat, harga diri meningkat, orientasi kognitif meningkat, dan status orientasi membaik. Lalu intervensi yang kami ambil yaitu pencegahan perilaku kekerasan dengan observasi. Yang pertama adalah monitor adanya benda
berpotensi membahayakan, lalu monitor keamanan barang yang dibawa oleh pengunjung, lalu monitor selama penggunaan barang yang dapat membahayakan. Lalu terapeutik yang diambil yaitu pertahankan lingkungan bebas dari bahaya secara rutin, lalu libatkan keluarga dalam perawatan. Lalu edukasinya itu menganjurkan pengunjung dan keluarga untuk mendukung keselamatan pasien. Lalu latih cara pengungkapan perasaan secara sensitif, dan terakhir adalah latih mengurangi kemarahan secara verbal maupun nonverbal. Nah, itu tadi merupakan penjelasan materi kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.